العالمين وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau benar memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sobat MMC yang berbahagia, sudah 11 atau 12 hari kita melaksanakan puasa. Marilah kita koreksi bersama. Puasa yang telah kita lakukan ini sudah pada level atau tingkatan seperti apa ya kira-kira? Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang yang berpuasa sesuai pada kemampuannya menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu puasa awam. Kenapa disebut puasa awam? Karena umumnya setiap orang bisa melakukannya, mulai dari anak-anak hingga orang tua atau dewasa. Cirinya adalah hanya mampu menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, tingkatan pertama ini penting, tetapi kalau kita berhenti di tingkatan pertama ini, kita akan mengalami kebangkrutan, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, gimana? Sobat MMC pasti sudah sampai level ini kan? Jangan puasa mulu. Yuk tingkatkan lagi. Tingkatan kedua, yaitu puasa khusus. Pada tingkatan ini, berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan untuk tidak makan dan minum secara berlebihan ketika berbuka. Karena makan dan minum secara berlebihan akan membawa pada kemalasan. Dengan demikian, kita harus menahan diri setiap waktu. Selain itu, juga memaksa diri untuk tetap melakukan ibadah-ibadah yang wajib secara istiqomah dan disiplin. Antaranya adalah sholat. Sholat bisa ditunaikan secara berjamaah, baik di rumah maupun di musola atau masjid. Syukur-syukur mengamalkan kaki di masjid. Kemudian memaksa diri untuk melakukan ibadah-ibadahnya secara istiqomah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Seperti sholat tarawih, banyak membaca dan mengkaji Al-Quran, banyak infak dan sedekah, serta banyak melakukan kebaikan kepada sesama. Ingat, jangan sampai kita dijangkiti oleh sifat-sifat malas. Kita harus mengetap ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak cuma nahan lapar, haus dan membatalkan saja. Tingkatkan ibadahnya ya, jangan malah tidur dulu dan scrolling sosmed serta main HP berjam-jam. Tingkatan ketiga yaitu puasa khusus. Ini adalah tingkatan tertinggi. Di samping tingkatan pertama dan kedua yang sudah dilakukan dengan baik, lalu puasa tingkatan ketiga ini sudah mulai membentengi hati dan pikirannya. Jangan sampai ada dalam hati dan pikiran niat-niat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi hubungannya secara spiritual dengan Allah selalu terjaga. Kemanapun dia akan ingat kepada Allah. Begitu keluar dari rumah akan ingat kepada Allah. Tidak ada kesempatan sedikit pun bagi hati dan pikirannya untuk memikirkan kekurangan dan kesalahan orang lain. Dalam arti lain, tidak ada perbuatan lahu sia-sia yang dilakukan. Setiap hari, setiap malam, kita memohon ampun kepada Allah. Sebesar-besarnya murka Allah, tapi rahmatnya lebih besar. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Mulai dari rumah kita, tetangga kita, masyarakat kita, guru kita, teman kita, dan seterusnya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Yang ada adalah rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, dan rasa saling menghormati antar sesama. Jangan sampai puasa kita mulai tak berjaya, sehingga setelah puasa berakhir kita akan mencapai derajat takwa
sesuai surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana sobat Anusi? Sudah tahu kan selevel apa puasa kita? Terus tingkatkan dan perbaiki ya. Masih banyak waktu sampai akhir bulan puasa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nuhun wal qalami wa ma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.